Oke, selamat pagi teman-teman. Dan di sini market altcoin hijau, Crow, Move, dan ENA. Oke, ENA ini bagaimana teman-teman? Hari ini dia naik 7%. Ya, ENA sempat token unlock ya kemarin tanggal 5 Maret ya. Sekarang tanggal 7. Itu membuat harga langsung naik juga ya. Kalian lihat di sini tanggal 7 UTC ya. Di sini jam 7 UTC dia sempat token unlock ya. Dan di saat itu juga market sempat naik sedikit, setelah itu dia turun. Nah, dia turun ini mengambil area liquidity juga, sekaligus dia ambil area order block. Nah, di sini. Nah, kalaupun kita beli ketika dia token unlock, itu kita dapat keuntungan juga 12% ya, ya. Atau 10% kalau kita punya planning plan untuk menjual setiap token ya, atau gain 10% bisa aja ya. Tapi di sini ada dua entry yang paling bagus, yaitu di ketika market token unlocknya atau marketnya pas dikena area demand atau order block, itu naiknya kurang lebih dari entry-nya adalah 21% ya, atau kita bilang bulatkan 20% ya. Apakah apakah strategi ini sangat cocok? Ya, bagus juga teman-teman, tapi tidak semua teknik ini selalu benar, pasti ada salahnya. Karena dari token unlock di sini kita harus tahu dulu apa fungsi token unlock ya. Token unlock itu adalah tujuannya adalah membuat supply baru lagi ya, membuka supply baru ya. Karena di sini kalian lihat total supply-nya 15 miliar, sedangkan sirkulasi supply-nya 5 miliar. Berarti lagi 10 miliaran lah belum di unlock ya. Jadi fungsi token unlock ini meng-unlock yang total supply-nya ini supaya bisa beredar. Fungsinya adalah supaya menekankan kontrol penjualan ya. Maksudnya gimana? Gini, barang yang banyak ya, dengan supply yang banyak, itu kalau kita ngejual, itu berharganya tuh tidak signifikan turun gitu ya teman-teman. Ada bagusnya token unlock itu, tapi jeleknya juga bisa ya. Jeleknya adalah itu akan cenderung membuat harga bisa turun ya. Itu bisa membuat harga turun karena supply-nya makin banyak. Tapi yang megang koin besar, yang megang Ethena nih besar nih ya, maksudnya yang besar itu maksudnya barangnya banyak. Itu kalau dia ngejual barang Ethena, dia nggak bisa menggerakkan sedikit, maksudnya tidak signifikan gitu ya, pergerakannya Ethena langsung turun karena supply-nya di unlock gitu teman-teman. Kalau supply-nya sedikit kemudian dia punya barang banyak, itu kalau dia ngejual sedikit harganya langsung bergerak gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Ada dua fungsi ya, maksudnya kayak Shiba Inu ya, kayak Shiba Inu dia bukan token unlock tapi dia burn ya, burn itu membakar. Jadi supply-nya dipotong gitu. Jadi cara supply-nya dipotong adalah dia mengirim eh, alamat address yang mati, itu caranya. Contoh kayak kemarin Shiba Inu tuh bisa naik karena gila-gilaan naiknya ya. Itu karena memang yang pertama komunitasnya banyak ya. Kemudian eh, dia Shiba Inu tuh termasuk koin meme berbasis project. Nah, itu bedanya di situ ya. Nah, jadi kayak saya kok ngomongnya Shiba Inu jadi ya. Nah, kita ngomongin sedikit aja lah. Nah, Shiba Inu kita cari Shiba Inu dulu ya. Sip. Ya, Shiba Inu. Oke. Ini Shiba Inu nih 500 berapa nih? Duh, nggak bisa hitung saya ini. Ini aja sudah miliaran, 500 miliaran, 500 triliun, teman-teman. Ya, 500 triliun total supply-nya ya, teman-teman. Dan ini udah ini teman-teman, sudah hampir mendekati ya. Sirkulasi supply dengan total supply-nya udah mendekati mencapai total supply ya. Dan ini sih Mbak Inu bisa naik gilaan, naik tinggi-tinggian itu yang pertama, balik lagi ya, komunitasnya banyak ya, banyak sekali komunitasnya. Kemudian Shiba Inu ini adalah koin meme coin yang ya kalian tahu lah, meme coin itu adalah koin yang lucu-lucuan, dan pastinya itu
kita pikir nggak ada projectnya, tapi ternyata ada projectnya, itu Shiba Swap. Ya, Shiba Swap itu ya projectnya, ya. Jadi investor juga akan ngelihat sebuah koin Shiba Inu itu sebagai ini barang bisa digunakan, ya. Gitu ya teman-teman. Dan ketiga apa ya? Yang bisa bikin naik harganya Shiba Inu itu adalah burn. Itu yang dilakukan oleh Vitalik, ya, Vitalik yang pemilik Ethereum, ya. Dia sempat dapat hadiah dari Shiba Inu berapa token itu, ya. Itu langsung ngeban, ya, atau jangan langsung ngirim tokennya itu ke alamat address yang mati, yang membuat harga Shiba Inu itu naik, ya. Itu ngebannya berapa? 90% teman-teman dari total supply-nya. Itu yang membuat harganya Shiba Inu naik gitu ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan ban dan token unlock itu apa bedanya? Bedanya di sini adalah ngeburn itu ngepotong supply, sedangkan token unlock di sini, ya, yang unlock koin itu adalah menambah supply gitu. Menambah supply yang untuk beredar, ya. Oke. Jadi kalau kita beli enak di ketika pas dia token unlock itu strateginya bisa, tapi naiknya itu kurang lebih 10%-an aja, ya. Sama seperti yang lain, ya. Kalau kita mau cari yang lain juga bisa. Misalnya carilah token unlock yang supply-nya itu udah mendekati, ya. eh, total supply-nya udah mendekati ke max supply, ya. Nah, ini kalian lihat kayak kas nih. Kas juga bisa. Sedangkan Eigen ini max supply-nya belum diketahui. Artinya apa? Masih bisa dicetak lagi, ya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kas lagi lagi berapa jam nih? Kita lihat dulu. Lagi 1 jam lagi, kas akan membuat token unlock lagi, ya. Lagi 1 jam, ya. Nah, kita bisa cek kas juga, bisa. Nah, kita cari yang dekat-dekat lah, Binance aja lah, atau yang ini aja yang di atas. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah mau token unlock. Nah, potensi untuk dia naik, ya teman-teman, token unlock. Ini kan 1 jam lagi, jam berapa ya? Dia akan jam 12, ya. Jam 12 UTC, ya. Berarti kita harus ikuti jam 12 UTC, di sini jam 12. Oke. Nah, ini kalau kita lihat market sepertinya membuat akumulasi untuk kas, ya. Dan potensi naiknya 10% aja lah. Saya nggak tinggi-tinggi amat, atau mencari area supply lah. Kita cari area supply yang atau area order block yang mendekati, ya. Itu di sini, teman-teman. Nah, kita ambil di sini atau di sini, ya. Kita ambil tengah-tengah, ya. Jadi kita bisa bagi dua. Dari misalnya marketnya naik di sini, ya. Naik 10%, tak 10%, nah masuk akal juga, ya. Untuk kas, ya. Jadi kas juga bisa saya sebagai indikator untuk entry di sini, ya. Tapi di sini tidak ada mengajak untuk membeli, ya teman-teman. Dan ya, oke, kita akan analisa koin meme coin, ya. Di sini meme coin kayaknya kurang begitu, ya, karena sekarang, ya, agak sulit dianalisa. Yang terutama marketnya sudah mulai sulit, emang agak sulit sekarang saya cek. Kedua, market sudah mulai naik, ya, altcoin-nya. Jadi banyak investor bukan investor, maksudnya orang-orang, ya, udah main yang meme coin di DEX screen-nya sudah agak berkurang, ya, volumenya, karena market ini sudah mulai naik, ya. Untuk altcoin itu sudah mulai naik, ya, akumulasinya udah mulai naik. Jadi lebih baik main altcoin ketimbang meme coin gitu jadinya, teman-teman. Kalau kita bilang meme coin, ya, risikonya hampir 99% itu koinnya di rug pull, ya. Jadi agak berat saya bilang. Memang DEX screener tuh koinnya kebanyakan developer yang memang lagi butuh duit, ya. Tapi kalau kita bisa manfaatkan keuntungan ini bisa, tapi nggak bisa banyak banget itu, teman-teman. Paling nggak 100% udah untung, udah oke lah. Tapi balik lagi, ini memang resiko besar.
balik ke manajemen, dan itu aja sih teman-teman. Jadi untuk analisa hari ini adalah saya dapat analisa koin SMR itu kurang lebih seperti ini ya gambarannya. CA-nya bisa saya kirim nanti di Discord ya. Dan balik lagi, ini tidak ada mengajak kalian membeli ya token di Dextrina, tapi ini hanyalah analisa sendiri ya, analisa saya sendiri. Kemudian analisa untuk altcoin adalah Kaspa, adalah menurut saya masih ada potensi ya untuk bisa naik 10%-an. Dan itu aja untuk analisa hari ini. Jika ada salah kata, terima kasih dan selamat pagi teman-teman.